dalam setiap sesuatu yang terlihat seperti sebuah masalah besar, ya, tantangan besar itu pasti ada sesuatu peluang. Ya, saya setuju sekali Pak, ya, kalau misalkan kita perhatikan ya, setiap kali resesi terlihat seperti sangat kelam ya. Dunia itu seperti, waduh, semua orang pada komplain. Tapi sebenarnya kalau misalkan diperhatikan banyak juga ya, ujung-ujungnya muncul sebagai pemenang. Ya, justru mereka tiba-tiba jadi kaya raya, jadi sejahtera karena mereka bisa melihat peluang. Ya, karena mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mayoritas dari masyarakat di luar sana. Jadi intinya adalah Anda bisa melihat peluang tersebut atau tidak. Nah, Gaya sebagai usaha ini bisa meminimalisir risiko terhadap resesi. Dan yang kedua, bagaimana Gaya ini bisa menjadi solusi, betul ya? Bagi para audiens. Kita coba jawab pertama tadi. Ya, sebenarnya dua pertanyaan ini saling terikat, saling bergantung. Sekali lagi, kami bukan pakar ekonomi, ya, kami bukan pakar keuangan, ya. Jadi semua yang kami berikan ini purely opini, ya. Semua yang kami berikan ini purely opini. Anda boleh ambil, Anda boleh diambil, dan ini bukan advice keuangan. Anda tolong lakukan due diligence Anda sendiri, Anda lakukan your own research sendiri, dan Anda berbuat keputusan berdasarkan diri Anda sendiri. Ini hanya sebuah sebuah saran masukan. Sekali lagi, kami bukan financial expert, tapi kita mau logika. Kita mau pertama ya, bagaimana Agaya sebagai perusahaan akan meminimalisir ya dampak dari resesi. Sebenarnya sebuah hal ini saling terikat. Kalau Agaya sebagai perusahaan bisa berhasil atau justru menang setelah resesi selesai, ya berarti Agaya bisa meminimalisir, yang bisa menjadi solusi buat Anda dong. Kalau sebagai perusahaan aja dia nggak bisa, dia coba pada saat resesi, bagaimana ada jadi solusi buat Anda? Ya, sekarang kita jawab dulu yang pertama. Kalau misalkan Anda perhatikan, resesi itu sebenarnya bukan dimulai tahun depan. Resesi itu sudah terjadi dari beberapa tahun lalu. Anda sadar nggak sih? Resesi itu sudah terjadi dari beberapa tahun lalu. Ya, cuma ya gara-gara lagi trending aja semua orang berbicara tahun depan akan seperti ini, tahun depan seperti itu. Siapa dari Anda yang dari mulainya pandemi ini terdampak dari situasi ekonomi yang terjadi? Kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang Anda dan yang lainnya, drop segala macam. Siapa yang pernah dampak? Saya pun termasuk pernah dampak. Ada yang banyak, ada yang tiba-tiba investasinya jatuh tinggi, ada yang para bisnis Anda yang punya bisnis, ya, klien berkurang, mereka yang mulai dengan punya klien power. Perhatikan ya, resesi itu sudah terjadi dari awal pandemi. Ya, betul ya. Nah, sekarang seperti ini, kalau misalnya kita berbicara tentang Agaya sebagai perusahaan, Agaya justru dimulai pada tahun 2018. Ya, 2018. Sekarang sudah tahun 2020. Betul ya? 2018 sekarang sudah tahun 2020. Nah, Agaya survive ketika banyak aset kripto naik, turun, naik, turun, naik, turun, berkunjung aset kripto. Perusahaan-perusahaan yang quote-unquote muncul menjadi diva bisa menawarkan apa namanya benefit yang sangat luar biasa. Mereka hilang, negara yang ada dan tetap stabil berjalan. Betul? Sampai sekarang tidak masih ada. Ini sudah tahun 2022. Kalau misalkan Anda perhatikan, riset menunjukkan average rata-rata aset kripto umur 1,25 tahun kalaupun bukan sosial. Nah, saya sudah pakai. Ya, saya sudah pakai. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan. Ya, kita survive 4 tahun terakhir di mana situasi dunia bahkan itu belum resesi. Bayangkan seluruh dunia lockdown.
Bisnis semuanya, bro, tidak ada bisnis yang selesai. Kecuali bisnis yang menawarkan janji-janji manis, itu naik. Karena semua orang butuh solusi. Ya, tapi mereka naik, mereka turun dengan masalah cepat. Nagaya tetap ada strategi. Tahun 2020. Apa strategi? Yang membuat Nagaya bisa survive. Yang paling pertama dan yang paling penting adalah visi dari CEO kita. Kalau CEO Anda Pak Mas Chandra bisa bekerja apa aja, ini perusahaan Anda mungkin ada. Ya, kalau Anda pernah jumpa di dunia, ya, nego sama Pak John itu boleh nanya ini, nego sama Pak John itu apa yang susah? Pak yang susah, kenapa? Gara-gara dia berpikir kerja apa aja. Kadang-kadang saya sering berdebat dengan beliau. Kenapa? Gara-gara secara jangka pendek ini solusi yang baik. Kata beliau bilang, kamu nggak bisa lihat apa yang saya lihat. Saya bisa melihat ini 10, 20, 30, 50 tahun itu kan bisa sama mana. Ya, jadi percayalah sama saya. Dan yang benar, ya semua yang dia lakukan itu pasti terjadi. Lucunya itu Pak Yunus. Ya, jadi yang pertama adalah CEO itu bisa berpikir jangka panjang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itulah kenapa ada yang namanya emas. Ya, itulah kenapa ada yang namanya emas. Sekarang saya tanya lagi sama sebagai Anda yang pertama kripto ataupun nggak pertama kripto, di dunia kripto tidak ada keharusan aset kripto harus berpegang emas. Ya, tapi kenapa Nagaya industri 50% dari ICO digunakan untuk emas? Sampai terjadi apapun, bahasanya beliau pasti sampai terjadi apapun, minimal ada emas. Ya, apakah emas itu sendiri yang akan menentukan harga Nagaya stabil atau tidak? Bukan. Yang menentukan harga Nagaya stabil atau tidak itu apa? Kepercayaan pasar. Betul? Kepercayaan Anda sebagai holder. Kalau Anda tenang dan nyaman sebagai holder, harga pasti relatif stabil. Ya, itulah kenapa mayoritas aset yang tidak punya backup, yang hanya angka saja, saya menyebutnya, yang hanya angka saja, untuk bisa sekali. Kenapa? Bukan gara-gara aset itu sendiri, tapi gara-gara market semuanya riba, market khawatir. Ini kalau turunnya bisa sendiri apa ya? Bisa yang naik lagi. Itulah kenapa ada emas. Emas itu sendiri tidak menentukan naik turunnya aset, tapi kepercayaan Anda sebagai holder. Dan dengan di backup emas Anda menjadi lebih tenang. Minimal apapun terjadi, ya, gue masih punya emas kok. Betul atau tidak? Ya, dengan Anda memahami itu, dengan Anda mengetahui itu, Anda tidak akan membuat keputusan yang tergesa-gesa. Ya, sampai apapun terjadi di Nagaya, minimal Anda adalah profesional. Betul? Ya, beda kalau misalkan Nagaya itu tidak di-backup oleh apapun. Ya, Nagaya itu kosong, isinya cuma jadi saham ya. Itu juga ya. Jangan Nagaya, misalkan aset lain yang kosong nggak ada di sini, cuma jualan janji. Ya, berarti kan Anda menaruh kepercayaan Anda terhadap orang yang memberikan Anda janji tersebut. Ya, ya namanya manusia, betul. Ya, terjadilah analisis, pekerjaan analisis. Jadi itulah kenapa ada emas. Ya, kalau Anda perhatikan 3 resesi yang terakhir, ya Anda boleh berdiri 3 resesi yang terakhir itu terjadi di tahun berapa? Yang pertama itu di tahun 1982. Yang kedua 1991. Yang ketiga tahun 2009. Anda lihat harga seperti ini. Ya, data ini saya dapatkan dari riset dan statistik dari Nagaya. Ya, kita punya tim riset sendiri, jangan main-main. Ya. Nah, Anda lihat harga emas relatif lebih stabil. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda paham caranya proyek Nagaya jalan, ya, kalau Anda paham perhitungan bagaimana proyek Nagaya jalan, itu semua sudah dihitung. Ada alasannya kenapa yang diberikan 50% bukan 40%.
Bukan 100%. 40% kan manajemen risiko. Kalau sampai terjadi apapun, minimal sudah ada dana yang dipersiapkan untuk memperbaiki. Ya, coba Anda pikir kalau bicara ya tahun 2018, tahun 2019, 2018 belum, 2019 ke atas, 2020 permulaan, 2021 seluruh dunia lockdown, ya bisnis pada nggak bisa jalan semua. Bagaimana proyek yang bisa tiba-tiba bisa mulai tahun 2021? Karena sudah ada perhitungannya. Ya, tahun 2021 akhir proyek Megaya Mineral Indonesia dimulai. Bagaimana bisa sesuai kalau belum ada kepentingan untuk manajemen risiko? Ya, semua sudah diperhitungkan. Itulah kenapa, justru itulah kenapa kami bijak. Jangan cuma ngomong untung. Jangan cuma ngomong untung. Usaha ketika untung, semua orang happy. Ya, ketika untung semua orang bisa terima. Ketika lagi resesi itu, ketika inflasi lagi tinggi itu, ketika terjadi media itu, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan paling penting. Dulu saya nggak paham bisnis. Saya ngomong sama Pak Mas, Pak Budi sih sudah tahu sesuai tendensi. Saya dari dulu soalnya gini kok, ngomong resiko, dikit-dikit resiko. Saya kalau jualan edukasi saya, jualan. Saya edukasi saja, nggak ngomong resiko saya dimarahin. Ya sekarang saya paham ini. Bisnis yang benar dan bisnis yang baik bisa diketahui kapan, bukan ketika semuanya lagi baik. Bisnis yang benar dan baik dipertimbangkan itu diketahui ketika lagi semuanya drop, dia bisa bertahan. Ya, itu dari sudut pandang perusahaan. Itulah kenapa namanya resiko. Ya, kita bukan cuma mau keuntungan, ada yang namanya manajemen resiko. Semua sudah diperhitungkan. Ya, seorang pebisnis yang baik, ketika semuanya lebih baik, semuanya lebih bagus, dia akan bersiap. Jika suatu saat, bukan jika, ketika, karena kalau naik pasti ada. Seorang pebisnis yang baik, ketika semuanya naik, dia akan bersiap. Ketika nanti terjadi penurunan, ketika nanti terjadi resesi. Ya, jadi ada yang khawatir dari sudut pandang perusahaan seperti. Sekarang bagaimana dengan sudut pandang ada sebagai kan katanya bagaimana ada ini bisa menjadi solusi. Ya, pertanyaannya definisi Anda solusi itu apa? Nah, jelas. Ya, banyak orang yang datang ke Megaya bahwa Pak, saya berobat Pak. Saya sekarang mau Megaya saja. Ya, apa yang berbeda? Saya beli hari ini, besok sampai apa ya Pak? Dengan jangan Megaya, Anda belum bertobat. Ya, Anda harus jelas maksud solusi itu apa? Ya, di sini tidak ada yang namanya apa ya? Waduh, abrakadabra juga bisa jadi kaya gitu. Ya, kalau definisi solusi Anda adalah bagaimana agar nilai aset Anda terjaga, nilai keuangan terjaga, baru itu pertanyaannya ini. Ya, dan bagaimana caranya ketika resesi, justru Anda ambil peluang ini agar ketika selesai resesi, Anda justru berada di depan, Anda justru mengambil kesempatan yang tidak diambil orang lain. Itu beberapa pertanyaan yang benar. Tadi Pak Yuni sudah sempat sampaikan ya, bahwa dunia ini sedang mengalami perubahan. Anda perhatikan, 3 resesi serangan itu terjadi karena dunia sedang mengalami perubahan. Ketika dunia sedang mengalami perubahan, pasti terjadi resesi. Pasti. Ya, lebih besar perubahannya, lebih besar resesinya. Tapi orang lebih besar kemungkinan dan nanti. Nah, perubahan yang terbesar di dunia ini sekarang terjadi adalah 2. Dan Profesor Juni selalu terangkan. Ya, yang pertama perubahan yang terbesar adalah perubahan dari analog menjadi digital. Ya, jadi semuanya sedang mengarah ke digital. Semuanya mengarah ke digital. Semua mengarah ke digital. Dan salah satu revolusi dalam dunia digital itu adalah blockchain. Ya, kenapa? Karena tadi ada kesempatan. Ya, dengan blockchain ini berasa semuanya sama rata. Ya, dan dia bisa ditransaksikan di seluruh dunia. Itulah indahnya teknologi kripto. Ya. Jadi yang pertama, revolusi besar yang terjadi di dunia itu adalah
analog menjadi digital. Yang kedua ada renewable energy. Ya, kita sedang mencoba menyelamatkan bumi dari global warming. Tuh. Jadi, tadi yang paling sudah sampaikan, teknologi, ya kita bersyukur ya, Tuhan ini sangat baik. Tiba-tiba nikel meledak dan pas bisnis yang dijalankan ada ya, kayaknya dari nikel. Ya, nah sekarang berarti kita bukan cuma bertanya tentang survival. Kita bukan cuma berbicara tentang menyelamatkan diri kita. Ya oke, secara nilai negara bisa memenangkan nilai apa. Tapi bagaimana caranya Anda bisa mengambil kesempatan ini? Ada nanti ketika selesai reses justru Anda sejahtera. Ya berarti Anda harus jangan harus. Anda harus ikutin arusnya. Justru arusnya ini masih baru Anda harus berada di dalam di depan. Anda harus ambil peluang. Nah, jadi tadi analog menjadi digital dan renewable resources menyelamatkan bumi. Nah, nadanya ada di dua-duanya. Bayangkan, dua-dua revolusi terbesar dalam dunia ini yang sekarang sedang terjadi. Nadanya menjadi pionir dua-duanya. Digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah aset yang mana-mana. Ya. Jadi Nadaya ini sebenarnya kalau misalkan dibilang sama seperti Tolong juga karena Nadaya ini sekarang konsepnya itu menciptakan standar dia sendiri, menciptakan kelas dia sendiri, menciptakan level dia sendiri. Jadi kita tidak mau dibandingkan dengan Tolong, kita menciptakan standar dia sendiri. Kalau misalkan ya yang kita lakukan adalah sejalan dengan perubahan dunia, kita justru membantu, memfasilitasi dunia dari analog mengarah ke digital, ya semuanya nanti tentang teknologi, negara yang melakukan itu bahkan sudah terlaksana di Korea, dan kedepannya akan ada di negara-negara lain, ya sudah ada pasal dan akhirnya akan kita bahas sedikit ya. Dan proyek yang kita jalankan happens to be di renewables. Dua-duanya berarti kita memfasilitasi perubahan dunia yang sangat besar ini. Jika resesi sudah selesai, Anda sebagai warga negara, Anda akan menjadi bagian dari teman-teman kita ya. Ketika resesi itu justru mana? Itu pertanyaan Pak. Ya, jadi dari sudut pandang perusahaan, bagaimana mungkin apa mungkin ini Anda manajemen resesi? Perusahaan-perusahaan yang baik dunia yang manajemen resesi. Dan negara punya manajemen resesi yang sangat luar biasa. Ya, dan bagi Anda sebagai warga, pertanyaannya adalah bukan apa yang terjadi ketika resesi. Setelah resesi ini selesai, Anda mau berada di mana? Ya, yang memberikan uang atau yang menerima? Nanti ketika semua sudah selesai. Keputusan ada di tangan.